Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Liverpool secara resmi berbagi poin dengan Aston Villa pada pekan pertandingan ke-26 Liga Inggris musim 2024-2025. Bermain di kandang lawan, Liverpool sejatinya hampir menang. Kendati sempat tertinggal 2-1 di babak pertama, Trent Alexander-Arnold menyamakan kedudukan di menit ke-61. Selanjutnya, momen emas sempat terjadi setelah Dominic Szoboszlai melesatkan umpan indah ke arah Darwin Núñez. Sayangnya, striker berusia 25 tahun itu justru gagal mengeksekusinya. Akibat dari kegagalan ini, Núñez dikritik habis-habisan sebab jika saja dirinya tidak meleset, Liverpool mungkin akan menang 2-3. Prestasinya dipertanyakan dan bahkan beberapa fans sempat menyarankan supaya Arne Slot menjualnya saja. Bukan hanya fans, tapi rekan satu timnya pun ternyata ikut kecewa. Hal ini membuat Núñez semakin dikucilkan dari bangku Liverpool dan berada dalam tertekan yang besar. Lantas, bagaimana kronologinya? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Liverpool mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica pada musim panas 2022 dengan harapan yang besar. Tidak main-main, transfernya yang mencapai 75 juta euro dengan tambahan bonus hingga 25 juta euro menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah klub saat itu. Pemain asal Uruguay ini direkrut untuk menggantikan peran Sadio Mane yang hengkang ke Bayern Munchen, sekaligus menambah daya gedor di lini serang bersama dengan Mohamed Salah dan Luis Diaz. Núñez dianggap sebagai striker modern dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan penyelesaian akhir yang tajam seperti yang ia tunjukkan selama berseragam Benfica. Pada awal masa baktinya di Liverpool, Núñez memang sempat terbukti menunjukkan potensi yang menjanjikan. Ia mencetak gol dalam debutnya di Community Shield melawan Manchester City pada Juli 2022, membantu turut serebut kemenangan telak 3-1. Meski demikian, adaptasinya di Premier League ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pertandingan keduanya di Liga melawan Crystal Palace, ia menerima kartu merah karena insiden dengan pemain lawan. Núñez dikenal sebagai pemain yang emosional dan dalam laga itu dirinya secara sengaja menanduk pemain lawan. Berkat aksinya yang tidak profesional ini, kepercayaan atas Núñez pun menurun. Dari segi statistik juga, pada musim pertamanya 2022-2023, Núñez hanya sukses catatkan 15 gol dan 4 assist dalam 42 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun angka tersebut tidak buruk, tapi ekspektasi terhadapnya sebenarnya jauh lebih tinggi, mengingat harga transfernya yang juga tinggi. Dibandingkan dengan Erling Haaland yang juga baru datang ke Premier League di musim yang sama, performa Núñez tampak kurang meyakinkan. Beberapa faktor seperti kurangnya ketenangan dalam penyelesaian akhir dan emosi yang tidak terkontrol membuat dirinya belum bisa tampil maksimal. Meskipun demikian, Núñez tetap mendapatkan kepercayaan dari Jurgen Klopp. Sang manajer kala itu menilai bahwa adaptasi di Premier League memang tidak mudah, terutama bagi striker muda yang baru pertama kali bermain di liga sekompetitif IPL. Seiring waktu, Klopp yakin bahwa Núñez akan semakin matang dan mampu menjadi andalan utama Liverpool. Namun hingga kini, perdebatan tentang apakah Núñez bisa memenuhi ekspektasi atau justru menjadi pembelian yang kurang efektif masih saja berlanjut. Pertanyaan tentang bagus atau tidaknya seorang Darwin Núñez seolah terjawab ketika Arne Slot mengambil alih. Kedatangan pelatih asal Belanda ini memang sempat mengguncang Premier League. Selain karena prestasinya yang mengerikan, banyak orang juga bertanya-tanya mengapa Darwin Núñez dicadangkan. Padahal di era kepelatihan Jurgen Klopp, Núñez selalu jadi andalan. Slot menjelaskan bahwa keputusan ini ia ambil berdasarkan pada penilaian kompetitif, di mana Diogo Jota dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Slot mengakui bahwa Núñez memang punya kualitas sebagai penyerang, namun dirinya juga menekankan pentingnya persaingan sehat dalam skuad. Dia saat ini bersaing dengan Diogo Jota untuk posisi starter.
Namun saya harus bilang bahwa Diogo belakangan ini tampil dengan sangat baik di tim kami, ujar Arne Slot. Menurutnya, setiap pemain harus bersaing dan membuktikan diri untuk mendapatkan tempat di starting line-up. Keputusan untuk mencadangkan Nunes bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan dorongan agar ia meningkatkan performa dan konsistensinya. Terlepas dari itu, Slot juga menjanjikan bahwa Nunes akan tetap dapat menit bermain. Namun di tengah kepercayaan yang hampir pulih, pertanyaan mengenai efektivitas pembelian Nunes justru kembali mencuat setelah pertandingan melawan Aston Villa. Dalam laga tersebut, Nunes mendapatkan peluang emas hasil dari umpan cantik Dominic Szoboszlai. Kiper Aston Villa Emiliano Martinez yang kelabakan pun kala itu sudah meninggalkan gawangnya, menyisakan sang striker dengan peluang emasnya. Namun saat momen penentuan tiba, tendangan Nunes justru mengarahkan bola untuk terbang ke langit. Kesempatan emas hilang begitu saja disertai dengan sorakan heboh para penonton yang menyayangkan peristiwa tersebut. Kesempatan emas itu tadinya adalah momen di mana The Reds mungkin bisa saja membalikan keadaan setelah skor buntu 2-2. Namun berkat kegagalan Darwin Nunes ini, kini si raksasa merah harus puas berbagi poin dengan tuan rumah. Liverpool mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2 yang juga sekaligus mengantarkan kritikan pedas terhadap Darwin Nunes. Kegagalan Darwin Nunes memanfaatkan peluang emas dalam pertandingan melawan Aston Villa memicu reaksi keras dari para penggemar Liverpool. Banyak fans yang meluapkan kekecewaannya melalui media sosial dengan mengkritik ketidakmampuan Nunes dalam menyelesaikan peluang krusial tersebut. Beberapa bahkan menyarankan agar klub mempertimbangkan kembali peran Nunes dalam tim, mengingat ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya sejak awal kedatangannya. Tak hanya dari kalangan fans, kritik juga ternyata datang dari rekan setimnya sendiri. Kapten Liverpool Virgil van Dijk secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap hasil imbang tersebut. Dirinya menekankan bahwa timnya seharusnya bisa meraih kemenangan. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, pernyataan Van Dijk dianggap sebagai sindiran terhadap Nunes mengingat peluang yang terbuang sia-sia dalam pertandingan tersebut. Bahkan legenda sepak bola Liverpool Robbie Fowler juga ikut mengomentari kegagalan Nunes dalam laga tersebut. Fowler menilai bahwa sebagai seorang striker elit yang dibeli dengan harga mahal, Nunes seharusnya bisa lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Ia juga menyebut bahwa kegagalan ini sangat buruk, bahkan mungkin jadi salah satu yang terburuk di musim ini. Menurut Fowler, kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi dan itu semua sepenuhnya salah Nunes. Musim lalu, Nunes menjadi pemain kedua dengan catatan big chance miss alias peluang emas terbuang paling banyak kedua di IPL dengan 27 peluang terbuang. Musim ini Nunes mencatat 4 peluang emas terbuang. Jumlahnya memang berkurang, tapi big chance ini kerap kali lahir di pekan-pekan krusial di mana Nunes seharusnya bisa membuat Liverpool killing the game. Setelah pertandingan melawan Aston Villa yang berakhir imbang 2-2, manajer Liverpool Arne Slot berencana mengadakan pembicaraan dan evaluasi khusus dengan Darwin Nunes. Slot menyatakan bahwa meskipun kegagalan Nunes dalam memanfaatkan peluang emas dapat dimaklumi, yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah penurunan etos kerja sang penyerang setelah insiden tersebut. Slot menekankan pada anak asuhnya betapa pentingnya menjaga semangat dan kontribusi bagi tim terlepas dari kesalahan yang terjadi di lapangan. Slot mengakui bahwa Nunes sebelumnya telah memberikan kontribusi penting, seperti mencetak 2 gol penentu kemenangan melawan Brentford. Namun, dalam pertandingan melawan Aston Villa, reaksi Nunes yang langsung kena mental setelah gagal memanfaatkan peluang menjadi sorotan utamanya. Slot berharap Nunes dapat belajar dari rekan setimnya Wataru Endo yang selalu menunjukkan dedikasi tinggi dan konsentrasi dalam permainan tanpa terpengaruh oleh situasi di lapangan. Untuk kedepannya, Slot berencana membina dan mendukung Nunes agar ia kembali ke performa terbaiknya. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam mencetak gol adalah hal yang wajar bagi seorang penyerang. Namun menjaga semangat dan kontribusi bagi tim adalah hal yang tidak bisa ditawar. Menurut Slot, Nunes sebenarnya bisa jauh lebih berguna jika saja mentalnya tidak runtuh saat itu. Oleh sebab itu, sang manajer akan membantu Nunes supaya lebih tahan banting ke depannya. Namun, di sisi lain justru muncul spekulasi mengenai masa depan Nunes di Liverpool. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa ada kemungkinan nyata bagi Nunes untuk meninggalkan Anfield mengingat kebutuhan pemain untuk dapat lebih banyak waktu bermain.
Beberapa klub dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, dan Liverpool mungkin mempertimbangkan opsi tersebut untuk melakukan perubahan di lini depan mereka. Akhir kata, kegagalan Darwin Núñez memang mengecewakan. Namun, alangkah baiknya jika kita tidak terlalu mengkambing hitamkan dirinya. Kontribusi Núñez telah terbukti di pertandingan sebelumnya melawan Brentford dengan 2 gol beruntun. Kegagalan ini adalah kegagalan biasa yang seharusnya bisa kita maklumi. Lantas, bagaimana menurut Football Lover sendiri? Apakah kegagalan Núñez ini bisa dimaklumi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.